Penting sih penting. Tapi kalau bisa jadi pengusaha besar, kenapa harus jadi petani? Berkubang lumpur tiap hari. Jang, dari tadi kau lihat jalan terus. Nungguin siapa kamu? Hehehe, katanya Denny teman lamaku mau pulang hari ini, Pak. Sudah lama sekali dia tidak pulang kampung. Oh, si Denny yang merantau ke kota itu ya? Iya, Pak. Kata orang-orang, usahanya sudah besar sekarang. Alhamdulillah kalau begitu, Jang. Mudah-mudahan tetap ingat dengan kampung kita. Iya, Pak. Semoga saja ya, Pak. Seingat bapak dulu waktu kecil, dia sering main di sawah sama kamu dan anak Pak Sudir sampai dimarahi oleh ibunya. Wah, iya, Pak. Pernah juga dia jatuh ke lumpur. Bukannya keluar sendiri, malah nangis kejer di dalam selokan lumpur itu. Wah. Wah, kalau sekarang mungkin jatuhnya ke kasur empuk dia, Jang. Wah. Nah, itu dia sepertinya. Wah, mobilnya bagus sekali ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Iya, Pak. Kangen kampung soalnya. Udah lama juga nggak pulang. Tapi di kampung masih kayak gitu saja. Wah, ya begitulah, Den. Selamat datang, Den. Ujang. Kamu rupanya, Jang. Gimana, Jang? Masih di kampung aja, lu? Iya, Den. Masih bantu ibu dan kerja di sawah. Hebat juga kamu ya, Jang. Kalau aku sih udah nggak sanggup lagi kerja begitu. Wah, kan tiap orang beda-beda, Den. Ada yang pergi karena kemauan, ada juga yang bertahan karena keadaan. Hahaha, bagus juga tuh kata-kata Pak Leman. Denny, Denny. Oh alah, alhamdulillah. Akhirnya anak Mak dah sampai juga. Iya, Mak. Tunggu sebentar, Mak. Ya sudah. Saya permisi dulu ya, Pak Leman. Jang, soalnya udah dipanggil sama mak gua. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Ya, ya, ya. Yoi, bro. Lanjutkan dulu. Walah, anak lanangku udah pulang. Iya, Mak. Yuk kenapa ndak langsung masuk rumah? Ngapain juga ngomong sama orang susah? Nanti kamu jadi ketularan bau orang susah. Alah, Mak. Masa juga nggak basa-basi? Sekalian nunjukin kalau Denny sekarang udah sukses. Oh iya iya iya. Emang anak emak paling pintar kamu Den. أشهد أن لا إله إلا الله. Bu Lastri, ayo mampir dulu di rumah saya. Lain kali aja, Mak. Wah, rumahnya sekarang bagus pisan atuh, Mak. Ya, begitulah. Namanya juga anak udah sukses. Wah, alhamdulillah ya, Mak.
Sekarang teh Denny udah sukses. Oh iya, dulu orang banyak yang bilang Denny nggak bakalan jadi apa-apa. Lah sekarang, lihatlah sendiri. Iya, yang penting teh anaknya sehat dan baik atuh. Kalau cuman baik tapi ndak punya uang, susah juga sekarang, Bu Lastri. Betul juga sih, Mak. Tapi teh rezeki orang mah beda-beda, Mak. Lah iya, makanya dari dulu saya selalu dorong Denny pergi ngerantau. Bukan seperti anak-anak kampung yang puas jadi petani. Assalamualaikum, Mak, Bu Lastri. Waalaikumsalam. Baru dari pasar ya main Cem sama Bu Lastri. Iya dari pasar toh. Beli daging buat anak mak si Denny yang baru pulang ngerantau kemarin. Oh, iya. Kemarin Ujang juga lihat, Mak. Makin sukses aja Denny ya, Mak. Oh iya jelas. Anak saya kerja keras di kota itu. Hahaha. Syukurlah kalau begitu, Mak. Yunda kayak kamu Jang. Masih ke sawah. Udah capek yo hidup begitu terus. Mak, namanya juga pekerjaan. Coba dulu kamu ikut ngerantau sama si Denny. Mungkin nasibmu sudah berbeda sekarang. Ditambah lagi, sekarang ya semua serba mahal. Jadi petani aja ndak cukup, Jang. Mak, tapi teh petani kan juga penting. Penting sih penting. Tapi kalau bisa jadi pengusaha besar, kenapa harus jadi petani? Berkubang lumpur tiap hari. Kalau tidak ada yang berkubang di lumpur, kita semua makan apa, Mak? Yo, maksud saya bukan begitu juga. Saya paham, Mak. Apapun pekerjaannya teh yang penting mahal, Mak. Betul itu, Bu Lastri. Halah, sama aja. Itu juga Denny udah bilang. Sebentar lagi dia mau beli tanah. Katanya teh mau investasi. Saya juga sudah ndak perlu khawatir lagi. Masa tua saya terjamin. Nah, yaudah kalau begitu saya mau masuk dulu. Kalau tidak ada yang mau mampir, permisi. Alah, dasar orang kaya baru, lupa daratan. Wah, Den, mau kopi hitam seperti dulu? jangan kopi biasa ya, Mpok. Kopi impor ada, Mpok. Wah, telah kopi impor? Iya, Mpok. Yang mahal itu. Halah, kalau di warung kampung, ya mana ada yang begitu, Den? Wah, minum saja kopi kampung itu dulu, Den. Akan mengingatkan kita masa-masa di kampung dulu. Dari dulu, juga itu yang bikin kita melek. Beda sekarang, Pak. Yang penting nikmat diminum. Alah, lu nggak bakalan ngerti, Jang. Oh iya, lu masih kerja di sawah? Ya, masih, Den. Emangnya kenapa? Nggak capek apa, Jang? Capek sih. Ya, tapi harus tetap usaha kan? Kalau gua sih nggak mau lagi hidup begitu, Jang. Nak Denny, tak semua orang punya jalan hidup yang sama. Maksud saya begini, Pak. Kalau mau maju, ya harus keluar dari kampung ini. Bisa jadi, Den. Tapi kampung juga harus ada yang menjaga.
أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum, Mujang. Kebetulan kita bertemu di sini, Jang. Pak RT. Iya, Pak. Ada apa? Begini, Jang. Karena musim kemarau panjang melanda, kita perlu memperbaiki saluran irigasi. Oh, begitu, Pak. Iya, Pak. Ada baiknya juga itu. Kita akan laksanakan secepatnya. Betul. Kalau tidak, tanaman bisa gagal. Jadi, minggu depan kita gotong royong ya, Jang. Baiklah, Pak RT. Akan segera saya beritahu warga lain. Nak Denny, gak ikut gotong royong. Maaf, Pak. Saya ada urusan. Lagi sibuk sekarang. Maklumlah, manajer perusahaan. Jadi, gak bisa ditinggal, Pak. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Biar kami lanjut saja. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum, Den. Tumben jam segini masih duduk bengong di depan rumah. Lu kenapa? Jang. Tidak apa-apa, Jang. Wajah lu itu tidak seperti biasanya. Begini, Jang. Tadi sore, gua dapat kabar perusahaan saya di kota sedang bermasalah. Loh, masalah apa? Kok bisa? Masalah orang yang gua percayai berkhianat, bawa kabur uang perusahaan semua. Ya Allah, terus gimana, Den? Sudah dicari jalan keluarnya? Sudah, Jang. Sudah dalam penyelidikan kepolisian. Tapi kecil kemungkinan uang kembali karena uang sudah diputar ke pembelian barang-barang haram. Oh, gitu ya, Den. Gua cuman bisa bantu doa saja. Semoga cepat selesai. Ya iyalah, lu gak bakalan ngerti. Mungkin memang tidak. Tapi kalau hanya butuh teman bicara, gua akan selalu ada. Ya udah kalau gitu, gua permisi ya, Den. Mau lanjut ngeronda dulu. Denny, gimana kabar usahamu? Masih kacau, Mak. Uang yang dibawa kabur itu nihil untuk balik. Loh, katanya kemarin itu ada investor baru. Dibatalkan, Mak. Gimana? Mobil jadi dijual. Iya, Mak. Lalu gimana nanti? Mamana udah terlanjur pamer sama tetangga lagi. Kamu mau beli tanah, ini malah jual mobil. Denny sedang berusaha, Mak. Mak tenang saja. Gimana Mak bisa tenang kalau begini? Ternyata begini rasanya. Woi, Den, ngapain bengong terus di depan rumah? Mending kita ke pos ronda. Boleh juga, Jang. Lagi pusing gua. Nih, kopi dulu, Den. Terima kasih, Jang. Lu udah makan atau belum? Belum, Jang. Ini, tadi ibu saya masak singkong rebus. Lu mau? Gua malu, Jang. Lah, malu kenapa lu? Dulu gua sering meremehkan lu, tapi sekarang sudahlah, Den. Gua sombong. Dalam beberapa waktu semua hancur tanpa aba-aba. Semua orang bisa salah, Den. Dengan semua kesombongan gua itu, kemarin kenapa lu tetap baik, Jang? Dengar ya, Den. Lu itu tetap tetangga gua dan teman masa kecil gua.
Alhamdulillah ya Pak Leman. Akhirnya kita selesai juga panennya. Iya Jang, alhamdulillah. Hasilnya juga bagus. Meskipun kemarin kita dilanda musim kemarau. Iya Pak, alhamdulillah. Rezeki dari Allah karena kita tidak gampang menyerah dan selalu berusaha. Iya Jang, benar sekali. Walah, siapa malam-malam begini ya? Assalamualaikum Mak. Ini ada sedikit beras dari hasil panen kemarin. Loh, ini untuk kami toh. Iya Mak, ambillah. Tapi Jang, Tidak usah dipikirkan Mak. tapi Mak dulu sering bicara yang tidak-tidak soal petani. Sudahlah Mak. Mak sangat menyesal, Jang. Mak minta maaf ya, Jang. Iya Mak, hidup kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting kita tetap saling membantu. Ternyata selama ini saya selalu membanggakan harta, ya Allah. Yang paling berharga bukanlah rumah yang besar atau mobil yang mewah, tapi orang-orang yang tetap datang saat kita sedang susah. Sekali lagi, Mak minta maaf ya, Jang.